adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan. Bersyukur ya hari Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Adik-adik semua yang ada di rumah udah siap ya untuk memuji memuliakan Tuhan? Yuk sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau pujikan surya bersinar, udara segar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu pada kami di pagi hari ini. Engkau masih memberi kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Mars GKA kebenaran kita dengan penuh semangat. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA kebenaran akan selalu menjadi saksi. Kita pujikan sekali lagi. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA kebenaran akan selalu menjadi saksi. Masih bangkit berdiri, kita mau pujikan di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Boleh duduk, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan Akulah Murid Kristus.
Kristus, belajar berubah dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan, dan beritakan Injilnya. Dunia akan membenciku, dunia akan membenciku, juga akan menolakku, namun ku terus maju, karena mahkota surga tersedia bagiku. Ada di rumah boleh duduk. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bacakan firman Tuhan. Ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Reni. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan. Bersyukur ya, hari Sabat ini kita boleh lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan di hari yang spesial ini, di hari Sabat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Tata ya. Kak Tata datang ke gereja, terus melayani Tuhan, mengajak kalian bernyanyi. Berarti Kak Tata sedang melakukan pelayanan ya, melayani Tuhan melalui sekolah minggu. Lalu, apakah melayani Tuhan harus seperti Kak Tata, memimpin pujian, atau seperti Bu Heru, menceritakan firman Tuhan? Apakah melayani Tuhan hanya seperti itu? Ke gereja, memuji Tuhan, mengajak memuji Tuhan, bercerita tentang firman Tuhan. Kalau di gereja, tidak hanya itu adik-adik ya. Misalnya, ketika kalian sekolah minggu di gereja, Sandro mengedarkan kantong persembahan. Itu juga namanya pelayanan. Itu juga namanya melayani. Lalu Maria memimpin doa persembahan atau memimpin doa sekolah minggu. Itu juga namanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti kalau hanya mengedarkan kantong persembahan sama Kak Tata yang memuji Tuhan, mengajak memuji Tuhan, besar Kak Tata dong Kak? Enggak, tidak seperti itu ya. Semua entah itu besar, entah itu kecil, menggunakan hati kita untuk melayani Tuhan, itu namanya pelayanan. Ya, semuanya memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Ada seorang anak masih sekolah minggu ya, kira-kira dia usia SD kelas 2 ya, namanya Mary. Nah, Mary ini sangat suka menyanyi, suaranya bagus, terus suka ikut lomba-lomba gitu ya. Tapi Mary ini selalu menyanyi di lingkungan kelasnya saja, sekolahnya saja, diikutkan lomba dari sekolah ke sekolah lain. Terus hanya di lingkungan sekolah. Jadi dia berpikir, gimana ya caranya supaya tidak hanya teman-teman sekelasku, tidak hanya anak-anak di sekolahku saja yang mendengar suaraku. Karena aku ini suka menyanyi, suaraku bagus, terus aku latihan setiap hari, jadi aku mau semua orang tahu kalau Mary ini suka menyanyi. Gitu ya. Nah, terus dia berpikir, terus tiba-tiba ada teman-temannya bergerombol gitu sedang memuji nama Tuhan dengan penuh semangat di jalan. Nah, jadi dia mau berangkat ke gereja sambil bawa Alkitab gitu ya. Terus Mary ini penasaran, itu teman-temanku kenapa ya kok menyanyi-nyanyi, terus senang, bawa Alkitab. Terus dia tanya, kamu mau kemana? Oh itu aku mau paduan suara di gereja. Jadi kita latihan paduan suara untuk hari Minggu nanti melayani Tuhan di gereja.
Nah, adik-adik, Mary mulai berpikir, oh berarti aku bisa mengembangkan menyanyiku, semua orang biar bisa tahu kalau aku ini bisa menyanyi, aku bisa ke gereja. Jadi tidak hanya teman-teman kelasku, tidak hanya teman-teman sekolahku, tapi juga orang-orang gereja. Mungkin nanti aku juga akan keluar dari gereja menyanyi dan semua orang tahu kalau aku itu bagus dalam menyanyi. Nah, akhirnya Mary pergi ke gereja ikut dengan mereka, betul adik-adik, dia ikut paduan suara, setiap hari Minggu rajin ke gereja, lalu setiap hari Minggu juga kadang-kadang dia ikutkan di ibadah umum untuk menyanyi solo vokal. Wah, bagus ya. Nah, pertanyaannya adik-adik, betulkah Mary melayani Tuhan? Kan tadi kan Kak Tata ngajak nyanyi di gereja, asal di gereja dan menyanyi, mengajak memuji Tuhan itu sudah melayani. Jangankan menyanyi Kak, memberi persembahan, mengedarkan kantong persembahan itu juga melayani. Lalu Mary ini apakah melayani Tuhan? Nah, yang dilakukan Mary adalah betul, memang betul dan bagus. Setiap hari Minggu rajin ke gereja, dia menyanyi di gereja. Itu sikap yang bagus ya. Tetapi ada yang kurang tepat adik-adik. Apa itu yang kurang tepat? Yaitu hatinya Mary ya. Hatinya Mary itu untuk memamerkan apa yang dia punya. Dia bisa nyanyi ya. Betul, dia bisa nyanyi, suaranya bagus untuk menyanyi di gereja. Tapi tujuannya dia supaya supaya semuanya tahu kalau aku ini bisa nyanyi, supaya semuanya itu tahu kalau suaraku tuh bagus. Nah, itu yang kurang tepat. Jadi tidak bisa disebut itu melayani Tuhan. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada tokoh yang melayani Tuhan dengan hebat. Siapa dia? Nah, kita baca ya Alkitab kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Nanti dibaca ya. Kakak akan membacakan hanya ayat 6, 7 dan 8. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10, Kakak bacakan 6 sampai 8. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, kalau Mary tadi tidak bisa disebut melayani Tuhan karena hatinya bukan untuk Tuhan, hatinya untuk memamerkan apa yang dia miliki. Lalu bagaimana ya kita melayani Tuhan? Kan aku masih kecil Kak, belum bisa bercerita seperti Bu Heru, belum bisa bercerita seperti kakak ya. Tapi melayani Tuhan itu bukan hanya bercerita. Nanti kalau kalian dewasa mungkin bisa bercerita, tapi melayani Tuhan itu ada banyak sekali ya. Bisa di gereja, bisa di luar gereja. Kalau contoh tadi di gereja seperti Sandro mengedarkan kantong persembahan, seperti Maria berdoa, seperti kalian semua ketika melakukan paduan suara sama Kak Sherly ya, diajak Kak Sherly untuk melakukan paduan suara saat Natal, itu sudah melayani Tuhan. Lalu gimana melayani Tuhan di luar gereja? Misalnya di sekolah, taat itu juga melayani Tuhan. Kok bisa? Bisa ya. Sikap hidup kita yang mencerminkan sikap Kristus itu sudah melayani Tuhan. Nah, kalau tadi kakak baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10, itu ada seorang bapak namanya Bapak Timotius. Nah, Bapak Timotius ini selalu melayani Tuhan, dia seorang pelayan Tuhan. Tapi Bapak Timotius ini juga memiliki guru namanya Bapak Paulus ya. Dari kecil Timotius sudah hidup di lingkungan keluarga orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Ibunya, neneknya sudah mengenalkan Kristus sampai akhirnya Timotius melayani Tuhan. Lalu Paulus ini adalah guru Timotius. Dia mengajarkan kepada Timotius bagaimana melayani Tuhan. Nah, tadi sudah dibaca di ayat yang ke-6, untuk melayani Tuhan kita membutuhkan kasih. Jadi di ayat yang ke-6, yang pertama, bagaimana melayani Tuhan? Selalu menunjukkan kasih. Itu sudah melayani Tuhan.
Ketika kalian di gereja, mengasihi sesama kalian, mengasihi teman-teman saudara seiman. Ketika kalian di sekolah mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman, kalian pun harus mengasihi mereka, ya, memberikan kasih kepada mereka. Kalau mereka nggak punya bekal, kalian bisa berbagi bekal. Mengajak teman kalian, entah itu agama apapun, untuk bermain bersama, itu juga menunjukkan kasih. Nah, itu melayani Tuhan, selalu menunjukkan kasih di ayat yang ke-6. Lalu di ayat yang ke-7, selalu berani, itu yang kedua, ya. Bagaimana melayani Tuhan? Yang kedua, selalu berani. Melayani Tuhan tuh jangan takut-takut, ya. Nanti kalau aku melayani Tuhan di gereja, nanti dikira sok, Kak. Ih, sok banget ya, sok ke gereja, sok suci ya. Enggak ya, melayani Tuhan itu harus penuh keberanian, karena Allah yang memberikan keberanian kepada kita untuk melayani Tuhan. Jadi jangan takut, jangan gentar. Sekalipun kalian di sekolah harus melayani Tuhan dengan ketaatan kalian, yang lain tidak taat, nanti kalau kita taat sendiri jadi salah, jangan takut ya. Kita harus tetap kepada pendirian kita bahwa kita mempunyai Allah yang memberikan keberanian itu. Jadi terus semangat ya, tidak boleh takut. Kemudian yang terakhir, bagaimana melayani Tuhan? Di ayat yang ke-8, selalu menjadi saksi. Kenapa kok selalu menjadi saksi? Timotius memakai hidupnya untuk menjadi saksi Kristus, karena Kristus itu sudah mengasihi kita semua, mengasihi kakak, mengasihi kalian ya. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Nah, karena kita mengasihi sesama kita, maka kita nggak boleh berhenti hanya sampai ya sudah buat kutok gitu ya. Enggak ya, tetapi kita harus mengungkapkannya kepada orang lain juga, menunjukkan kasih itu, menjadi saksi. Hidup kalian itu bukan milik kalian ya, jadi nggak boleh sembrono, nggak boleh seenaknya, tetapi hidup kalian itu saksi Kristus. Jadi apa yang kita lakukan itu selalu ada yang melihat kita. Apa yang kita katakan selalu ada yang mendengar kita. Oleh karena itu berkata-katalah yang baik, berperilakulah yang baik, sehingga orang itu bisa melihat, oh ini murid Kristus ya, oh ini anak Tuhan. Nah, karena itu Allah bisa dimuliakan melalui hidup kita semua. Nah, jadi mulai sekarang kita menjadi murid Kristus yang melayani Tuhan. Meskipun kita tidak bisa datang ke gereja, tapi melayani Tuhan bisa di mana saja ya. Selalu apa tadi yang pertama? Selalu menunjukkan kasih, selalu berani, dan selalu menjadi saksi Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami harus melayani. Sekalipun kami masih kecil, tetapi Tuhan tolong kami supaya dimanapun kami berada, kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.